Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sabtu yang lalu kita sudah membahas hadis bahwa madhatis sunnah anna fi kulli arba'ina fasa'ida jumu'ah. Telah berlalu sunnah bahwa di setiap 40 orang atau lebih wajib ditunaikan Jumat. Ini sudah kita terangkan pada pekan yang lalu. Kita teruskan ke hadis berikutnya yang diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat fi kulli jumu'atin. Rawahu al-Bazzar bi isnadin layyin. Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar atau memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat di setiap Jumat. Hadis ini riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang layyin. Layyin maknanya lemah. Hadis ini dhaif. Berkata muallif rahimahullah, maksud muallif di sini Imam Ibnu Hajar, penyusun kitab Bulughul Maram ini. Rawahu al-Bazzar wa la na'lamuhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam illa bihadzal isnad alladhi fihi Yusuf bin Khalid as-Samti wa huwa dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan kita tidak mengetahui ada hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui sanad ini. Ini satu-satunya sanad yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memintakan ampunan untuk mukminin dan mukminat di setiap Jumat. Tapi dalam sanad hadis ini terdapat rawi namanya Yusuf bin Khalid as-Samti dan dia ini dhaif. Dia lemah. Imam Ibnu Ma'in rahimahullah menyatakan dia ini pendusta, sehingga hadis-hadisnya matruk. Matruk itu artinya ditinggalkan oleh para ulama ahli hadis dan tidak dipakai. Berdasarkan hal itulah maka hadis tersebut dhaif. Karena dhaif, Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam tidak membahas aspek fiqihnya dan juga tidak mengambil faidah darinya karena kedhaifannya. Dan tidak ada hadis lain yang menjadi pendukung terhadap hadis ini karena tadi disebutkan ini satu-satunya sanad yang menjelaskan masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Inilah hadis tentang hal tersebut. Kita terus ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya diterima dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbah yaqra'u ayatin minal Qur'an yudzakkirun nas.
rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Adalah Nabi SAW dalam khutbahnya selalu membaca beberapa ayat Al-Quran dan mengingatkan manusia dengannya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, tapi asal hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim dengan sedikit lafaz yang berbeda. Dalam Sahih Muslim sama dari Samurah bin Jundub, juga dalam kitab Sunan yang lain, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Selain Sunan Abu Daud yang sudah diterangkan tadi, sama dari Jabir bin Samurah, tapi dengan sedikit lafaz yang berbeda. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbatain wa yaqra'u ayatin yudzakkirun nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkhutbah dalam keadaan berdiri dan duduk di antara dua khutbah dan membaca beberapa ayat dalam khutbahnya dan memberikan peringatan kepada manusia. Hadis ini mengandung makna selalu karena adanya huruf kana yang masuk ke dalam fi'il mudhari'. Kalau huruf kana atau lafaz kana masuk ke dalam fi'il mudhari' disebut yufidul istimrar, memberi makna istimrar. Istimrar artinya terus-terusan, selalu. Dalam hadis ini dikatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi khutbatihi yaqra'u, kana yaqra'u. Adanya huruf kana yang masuk ke dalam fi'il mudhari, sehingga maknanya adalah selalu atau terus-menerus. Dan hadis ini sahih. Dari hadis ini setidak-tidaknya ada 9 faidah, 9 pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, sudah diterangkan pada hadis yang lalu bahwa di dalam hari Jumat ada satu saat tidaklah seorang muslim berdoa di saat tersebut meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan berikan permintaannya. Ini sudah kita terangkan. Juga dalam hadis Muslim dikatakan bahwa saat tersebut adalah saat antara duduknya imam sampai selesai sholat ditunaikan, dan saat sejak duduknya imam sampai selesai ditunaikan berarti saat khutbah. Begitu imam naik mimbar, salam, lalu duduk menunggu dikumandangkannya azan. Sejak duduknya itu terus berdiri khutbah, duduk lagi berdiri khutbah sampai selesai sholat. Itu salah satu di antara waktu-waktu diijabahnya doa. Dan ternyata saat itu adalah saat ketika imam khutbah. Ini hanya salah satu pendapat. Dan kita sudah menjelaskan saat yang dimaksud adalah ada beberapa alternatif kemungkinan dan salah satunya ini. Jadi saat imam khutbah berdiri adalah saat yang mustajab untuk berdoa. Tapi ada tapinya. Tidak boleh makmum berdoa ketika imam khutbah. Karena apa? Karena ada kewajiban yang harus dilakukan oleh makmum, yaitu mendengarkan khutbah imam. Faidah kedua, yudhafu ila husuli hadhihi sa'ah al-fadilah al-jam'ul kabir yad'u bihimul imam wa hum yu'amminuna ala du'aihi. Fayambagi
ightinamu hadhihi an-nafhah al-mubarakah biwujudi hadzal jam'il azim bi ayyad wal imam bil umuril hamah allati minha ad-du'a wal istighfar lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa inna hadhihi sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli jumu'ah. Berdasarkan keterangan bahwa saat diijabahnya doa itu adalah saat imam khutbah, juga berkumpulnya orang dalam jumlah besar pada waktu Jumat. Biasanya orang yang sholat fardu yang 5 waktu belang-belang, kadang sholat kadang tidak, Jumatan mah maksakan diri, biasanya begitu. Sehingga jumlah orang yang hadir di Jumatan puluhan kali lipat daripada sholat fardu. Kalau sholat duhur belum tentu satu shaf penuh. Tapi kalau pas sholat Jumat, masjid segede Cipaganti ini pun nggak cukup sampai ke halaman bahkan ke jalan. Jumlah jamaah yang hadir untuk sholat Jumat begitu besar. Dan banyaknya orang yang berkumpul lalu berdoa bersama, itu lebih memungkinkan untuk diijabah. Maka hendaklah imam berdoa bersama para jamaah lalu diaminkan itu doanya. Hendaklah kesempatan emas ini benar-benar dimanfaatkan karena adanya sekumpulan orang dalam jumlah yang besar, dan imam berdoa tentang perkara-perkara yang penting bagi mereka. Di antaranya berdoa memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Dan inilah sunnah Nabi SAW dalam setiap Jumat. Ketiga, ba'dul ulama yara wujub ad-du'a lil mu'minina wal mu'minati fil khutbah. Sebagian ulama ada yang mewajibkan berdoa untuk mukminin dan mukminat di dalam khutbah, sehingga apabila si imam tidak mendoakan mukminin dan mukminat, dia berdosa karena mengabaikan kewajiban, sekalipun khutbah Jumat dan sholat Jumatnya tetap sah karena tidak menjadi rukun, tapi sekedar wajib khutbah. Kita sering menjelaskan perbedaan antara wajib dengan rukun. Kalau rukun itu harus dilaksanakan, yang apabila dilaksanakan menyebabkan ibadah itu tidak sah. Tapi kalau wajib, maka wajib atau harus dilaksanakan, tapi kalau tidak dilaksanakan ibadahnya tetap sah tapi dia berdosa. Makanya rukun sholat dengan wajib sholat berbeda. Rukun sholat pertama takbiratul ihram, terus membaca Fatihah, terus ruku, terus i'tidal, terus sujud. Itu rukun yang apabila orang tidak membaca Fatihah tidak sah sholatnya. Orang tidak ruku dari baca Fatihah surat langsung sujud, tidak sah sholatnya. Itu kalau rukun. Tapi kalau wajib sholat, kalau tidak dilakukan karena lupa, bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tidak diganti dengan sujud sahwi, dia berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Contoh wajib sholat itu adalah tasyahud awal. Contoh wajib sholat adalah bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan duduk di antara dua sujud, itu wajib. Jadi kalau rukunya fardu, rukunya rukun, tapi bacaan ruku subhana rabbiyal azimnya wajib.
Sami Allahu liman hamidahnya wajib, tapi i'tidalnya rukun. Sujudnya rukun, tapi bacaan subhana rabbiyal a'lanya wajib. Kalau tidak dilakukan, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Kalau ada imam melamun, ini pernah kejadian di Masjid Nabawi juga. Imam ketika sujud atau ketika ruku melamun. Ketika ruku dia tidak membaca subhana rabbiyal azim, tapi masa membaca rabbighfirli. Lalu sami Allahu liman hamidah. Ketika sami Allahu liman, ingat, aduh tadi teh harusnya subhana rabbiyal azim, tapi malah rabbighfirli, sambil ngelamun kan salatnya. Dia harus sujud sahwi. Karena apa? Karena meninggalkan yang wajib karena lalai, karena lupa. Makmum bingung ya, imam kok sujud sahwi padahal tidak ada yang salah. Apa salahnya? Tadi tahiyat awal tidak ada kesalahan apapun, tapi kenapa sujud sahwi? Dan ini wajar, normal ya. Maka kalau itu terjadi, nggak apa-apa, kita sebagai makmum ikut saja sujud sahwi. Makanya pernah ini terjadi di Masjid Nabawi, ketika imam sholatnya seluruhnya tidak ada yang salih, tapi kok sujud sahwi. Kebanyakan orang bingung. Apa penyebabnya? Kalau saya ini dugaan saya karena mungkin salah baca doa yang semestinya wajib. Ini juga dugaan, tidak tabayun ya Syekh, kenapa sudah habis? Karena susah untuk bisa ketemu imam di sana ya. Tapi ada kemungkinan seperti itu. Jadi termasuk mendoakan mukminin dan mukminah di dalam khutbah Jumat adalah kewajiban imam menurut sebagian ulama, tidak seluruh ulama. Wa ba'dhum yara istihbaba dzalik la wujubahu wa hadha huwa sahih li amrayn. Tapi sebagian ulama lain menyatakan sunnah, tidak wajib. Dan inilah pendapat yang benar. Karena apa? Karena dua alasan. Alasan pertama, annal haditsa fihi dhaif. Hadis yang menjelaskan masalah ini dhaif, seperti yang sudah kita terangkan kedhaifannya. Kalau dhaif tidak bisa dijadikan hujjah untuk mewajibkan sesuatu. Atsani, alasan kedua kenapa itu tidak wajib, anna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadullu 'alal wujub. Fa innama in kana ibadah dallat 'alal istihbab wa in kana 'adah dallat 'alal ibahah. Seandainya hadis tadi sahih, ini seandainya, apalagi dhaif kan, maka kalau hanya perbuatan Nabi tanpa adanya perintah tidak menunjukkan kepada wajib. Kalau perbuatan itu berupa ibadah, maka itu hanya menunjukkan sunnah. Tapi kalau perbuatan tersebut hanya adat itu kebiasaan yang tidak dianggap ibadah, maka apa yang beliau lakukan yang berupa adat tadi menunjukkan ibahah. Ibahah itu mubah, boleh, tidak menjadi sunnah apalagi wajib. Seperti Nabi SAW makan, minum sambil berdiri ataupun berjalan. Hadisnya ada sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi dan para sahabat makan, minum sambil berdiri atau berjalan. Berarti sunnahnya makan, minum, berdiri atau berjalan. Enggak, itu adat. Hanya menunjukkan ibahah. Apa ibahah? Kebolehan hal itu, tapi tidak boleh dianggap sunnah. Setiap makan minum lari-lari, nggak boleh. Hanya ibahah saja, karena itu adat. Ya, tapi yang afdal adalah duduk, karena adanya larangan. La tashrabu qa'iman. Janganlah kalian berdiri, janganlah kalian minum sambil berdiri. Wa huwa yashrabu qa'iman. Padahal beliau sendiri minum sambil berdiri, menunjukkan larangan tadi tidak sampai kepada haram, hanya afdoliyah duduk. Ini kita sudah bahas
ketika membahas kitab Riyadhus Shalihin bab adab-adab makan dan minum. Hukum asal makan dan minum yang paling afdol adalah duduk. Tapi kalau karena situasi kita harus berdiri, maka dibolehkan berdiri karena adanya perbuatan Nabi dan para sahabat yang minum dan makan sambil berdiri, maka dibolehkan. Tidak boleh kita mencela seseorang yang melakukan perbuatan yang mubah secara syar'i. Kalau umpamanya suatu saat melihat ikhwan makan minum sambil berdiri, ya biarkan, itu boleh. Atau ustaz, kok ustaz nggak ngasih contoh makan sambil berdiri? Itu contoh justru menunjukkan apa? Kebolehan hal itu. Keempat, ayat walil muslimin bin nasr wa ta'id wal izzi wa tamkin fahuwal wa qahril a'da. Disunnahkan juga, karena ini momen yang spesial, momen yang sangat memungkinkan dikabulkannya doa. Disunnahkan si imam mendoakan bagi kaum muslimin agar memperoleh pertolongan dari Allah, dukungan, kemuliaan, kekuasaan, dan keunggulan dalam menghadapi musuh-musuh. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Yaman atau di tempat lain yang sedang mengalami jihad fisabilillah melawan orang-orang kufar dari kalangan Rawafid, Syiah Rafidah, ahlakahumullah, atau Yahudi seperti di Palestina, ahlakahumullah. Maka doakan, karena doa di hari Jumat lebih memungkinkan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, karena itu saat mustajab. Apalagi diaminkan oleh ribuan orang. Kalau ini dilakukan oleh setiap khatib di setiap Jumat, di setiap tempat, jutaan orang berdoa di waktu yang sama dengan isi doa yang sama, maka sangat besar kemungkinan Allah Azza wa Jalla menurunkan pertolongan bagi kaum muslimin yang sedang berada di front terdepan di medan jihad. Kelima, ayat wali ila'i kalimatillah wa nasri dinihi wa tahkimi kitabihi wa sunnatin nabi. Hendaklah juga imam mendoakan agar kalimah Allah menjadi sangat tinggi di atas kalimah manusia, agar agama Allah semakin menyebar, agar kitab Allah dan sunnah Rasul semakin menjadi dasar hukum, dasar pertimbangan. Jangan sampai sebaliknya Islam ini terpinggirkan, mayoritas tapi tidak berkualitas, paling banyak tapi paling tertekan dan terzalimi, paling tidak berdaya di hadapan umat yang minoritas. Penguasanya agamanya muslim, dasar negaranya menjunjung kepentingan agama, mayoritas rakyatnya muslim, tapi yang lebih mewarnai kehidupan bernegara, berpolitik, berekonomi itu konsep agama lain. Yang lebih dominan adalah kelompok minoritas di negeri itu. Dan ini musibah besar. Apa pelajaran di balik itu? Banyak. Salah satunya diantaranya azab dari Allah kepada kaum muslimin di negeri tersebut, karena jauhnya mereka dari tauhid yang lurus, jauhnya mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Maka Allah azab, Allah mengingatkan mereka dengan cara apa? Diberikan penguasa-penguasa yang zalim. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihada fi sabilillah sallallahu alaikum dhillan la yanza'uhu hatta tarji'una ila dinikum," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian sudah menerapkan jual beli dengan sistem inah, jual beli dengan mengandung unsur riba. Sekarang ini banyak jual beli yang tidak lepas dari riba. Cara cicilannya, ada bunga enggak? Ada. Ada denda enggak kalau ada terlambat? Ada. Jual beli dengan sistem online. Hati-hati, ada unsur bunganya juga. Ada lagi yang lain-lain. Ini al-inah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, itu lebih asyad minar riba. Lebih dahsyat, lebih buruk daripada riba. Karena direkayasa seperti tidak mengandung riba padahal mengandung riba. Lalu orang banyak tertipu. Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan sistem inah, wa akhadtum adnabal baqar, kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi yadribuna bihan nas, atau tadribuna bihan nas, kalian memukuli orang dengan, itu maksudnya pecut, maksudnya zalim kepada sesama. Mentang-mentang dia memiliki sedikit power, sedikit kekuasaan, sedikit wewenang, zalim kepada sesama. Sedikit jadi bos yang memiliki anak buah karyawan beberapa biji gitu, dia zalim menunjukkan kekuasaannya. Wa raditum bizzar, kalian ridha dengan pertanian. Ini salah satunya aja, bukan tidak berlaku bagi bisnis, semua berlaku bagi seluruh upaya mencari ma'isyah, mencari penghasilan. Wa taraktumul jihada fisabilillah, kalian juga telah meninggalkan jihad di jalan Allah. Allah akan limpahkan atau akan campakkan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat lain, Allah akan utus seorang penguasa yang zalim kepada kalian, sehingga kalian menderita karenanya, terpuruk dan terhina karenanya. Oleh karena itu, solusi dari kondisi seperti cepat kembali kepada agama dalam bentuk fahami agama dengan cara pemahaman yang benar. Bukan asal memahami, karena asal memahami salah, pengamalannya salah, jauh lagi dari Islam. Tapi dia merasa mengamalkan Islam. Karena cara yang salah dalam memahami Islam, salah juga dalam mengamalkannya. Tapi dia tidak sadar bahwa pengamalan dia salah. Merasa benar. Gimana enggak benar nih ayat, nih hadis, saya terapkan. Berpegang teguhlah kepada ayat dan hadis. Gimana bisa dianggap salah? Saya berpegang kepada Quran hadis. Kita katakan benar ayatnya, benar hadisnya, tapi Quran dan hadis itu yang kalian terapkan menurut pemahaman siapa? Pemahaman diri sendiri ataukah ahlinya? Para ulama. Ya, kalau mau merujuk ke para ulama yang ahli kan bahasa Arab. Saya nggak ngerti bahasa Arab, jadi saya pahami aja langsung. Berarti itu bertolak belakang dengan Quran Sunnah. Karena Quran menyatakan fas'alu ahlad
dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian ke ahlinya. Kalau kalian enggak tahu jangan sotoy, kata anak muda sekarang ya. Kita punya motor, punya mobil, mogok. Tindakan apa yang harus, yang benar yang kita lakukan, serahkan ke ahlinya, ke bengkel, ke montir. Ini mogok. Saya nggak tahu penyebabnya, montir akan tahu. Bayangkan kalau kita nggak tahu, motor-motor saya bongkar sendiri. Gampang ngebongkarnya. Masangnya nggak bisa. Jadi rongsokan. Sakit, ada masalah dalam badan saya. Bagaimana tindakan yang benar? Datang ke ahlinya. Siapa ahlinya? Dokter. Dan turuti kata dokter. Jangan debat. Itu kan menurut dokter. Menurut saya tidak begitu, dok. Ya ini kan kita diskusi, Ustaz. Diskusi antar seseorang yang blank tentang agama dengan Ustaz. Bukan diskusi. Sama aja dengan pasien coba diskusi dengan dokter tentang kesehatan. Pasien itu sikapnya bukan ngajak diskusi kepada dokter, tapi manut apa kata dokter. Seperti itu. Kita diskusi, dok, tentang penyakit saya. Menurut dokter gimana? Itu menurut dokter. Menurut saya sih tidak begitu. Ada seorang, saya dulu punya paman, rahimahullah. Ketika itu saya masih kecil. Dia sudah gede. Punya borok di kakinya. Kata orang Sunda, jiih. Boroknya itu basah. Udah lama. Tidak sembuh-sembuh ke dokter. Karena jiih, karena basah oleh dokter tidak dikasih salep. Ini aja nih dikasih pil, tablet. Makan sehari 3 kali. Dia nurut. Di rumah mikir. Kayaknya. Sebab saya lihat ini tidak diminum. Itu si pil digerus, dipurulukan karena luka. Dipurulukan itu di apa? Ditaburkan. Loh, saya tanya, "Mang, kan kata dokter diminum." Iya, kan kerja. Si pil ini diminum, zat-zat obat-obatnya nanti disalurkan melalui pembuluh darah nanti ke sana. Kalau diminum pertama pahit, kedua lama berapa jam, mending langsung dipurulukan. Ijtihad orang bodoh. Orang bodoh tentang kesehatan. Kayak logis gitu ya, kayak masuk akal ya. Iya, saya mikir benar juga. Ini begitu dimakan nanti obatnya itu dari dalam. Kan lama ya, pahit, mending langsung truk gitu. Sampai habis obat tambah jiih. Datang lagi ke dokter. Dokter, kenapa nggak sembuh? Obatnya habis-habis. Berapa kali sehari? 3 kali. Nggak ada perubahan? Nggak ada. Kenapa? Sebab saya dipurulukan. Bodoh dasar. Bukan gitu daya kerja obat. Seperti itu coba bayangkan. Ijtihad dengan kebodohan. Itu dalam hal kesehatan. Bayangkan kalau itu diterapkan dalam hal agama. Seperti benar, ini ayat, tafsirkan sendiri, ini hadis, pahami sendiri, terapkan sendiri. Dan dia merasa berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Karena langsung kita katakan itu bukan berpegang teguh kepada Quran Sunnah, tapi pada ra'yu sendiri. Karena Quran Sunnahnya tidak difahami dengan ilmu, tapi dengan ra'yu. Dan itu bertolak belakang dengan Quran. Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri. Ulil amri dalam urusan dunia penguasa, dalam urusan agama ulama. Ini urusan apa? Dunia apa agama? Oh, dunia tentang berlalu lintas, tentang KTP, silakan ke RT, ke RW, ke lurah dan seterusnya. Ini urusan apa? Agama, ke ulama. Jangan ijtihad sendiri. Kalau umpamanya, KTP begini mas saya juga bisa bikin, lalu bikin sendiri. Sah tidak? Tidak. Karena bukan orang yang berwenang untuk itu. SIM, cuma begini saya bisa bikin sendiri. Pas ada razia nggak berlaku, tetap ditilang.
Itu dalam urusan dunia. Termasuk dalam agama. Dalam urusan agama, serahkan ke ahlinya. Yaitu siapa? Para ulama. Ini Quran. Jangan difahami sendiri. Oleh karena itulah, maka kekeliruan dalam memahami Quran Sunnah mengakibatkan lahirnya kesalahpahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Salah dalam memahami lalu diamalkan, keliru juga pengamalannya. Dikoreksi oleh orang. Oh, ini berdasarkan Quran Sunnah nih. Kamu menentang Quran Sunnah ya? Kita katakan bukan menentang Quran Sunnah. Qurannya pasti benar, Sunnahnya pasti benar. Yang keliru adalah interpretasi Anda, pemahaman Anda, penafsiran Anda tentang Quran dan Sunnah tersebut. Yang benarnya gimana? Tanya ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kitab tafsir banyak, kitab hadis Pak Balata. Tapi kan untuk membedahnya harus bisa bahasa Arab. Ya iyalah, kan susah. Kalau gampang mah tuh semuanya akan bisa jadi ulama ya. Kalau semua ulama, tidak ada lagi ulama. Adanya ulama karena banyak orang yang bodoh. Kalau begitu susah dong untuk menjadi ustadz, dai. Ya iyalah. Karena ini agung, sesuatu yang agung. Jangankan agama, untuk menjadi dokter aja apa gak gampang gitu? Enggak. Harus belajar teori 4 tahun, praktek 2 tahun dan belum tentu lulus. 6 tahun dengan koasnya kan? Nah, lalu biayanya berapa? Ratusan juta untuk sekarang. Baru masuk aja entah berapa ratus juta. Gak gampang untuk jadi dokter. Gak gampang untuk menjadi insinyur. Nggak gampang untuk menjadi ahli di bidang apapun, dunia, apalagi agama. Oleh karena itu, agar pengamalan Islam kita benar, fahami dulu secara benar. Dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah merujuk kepada para ahlinya, yaitu para ulama. Keenam, ayyad'uwa li'a'immatil muslimin bitaufiq wat tasdid wa ta'lifi qulubihim wa jam'i kalimatihim 'alal haqq wa 'ala nasri dinillah wa ay yarzuqahumul batanah as-salihah wa bijambihim bitanatas su. Keenam, hendaklah mendoakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar memperoleh taufik, bimbingan dari Allah SWT. Ini kewajiban rakyat kepada pemimpin zalim, bukan menghujat. Dengan menghujat, pertama tidak ada manfaatnya, yang kedua madaratnya bakal banyak. Nanti sudah dia zalim dihujat, tambah zalim dia, tambah anarkis, tambah kejam. Maka madaratnya lebih besar. Tapi kalau didoakan dan doa kita dikabul, ya Allah beri taufik, beri hidayah, bimbing dia ke jalan yang Kau ridhai, lalu dikabul. Pemimpin yang tadinya zalim berubah menjadi baik. Rakyat yang tadinya sengsara berubah menjadi sejahtera. BBM yang tadinya mahal bisa diturunkan. Mengingat konon harga minyak dunia juga sedang terjun bebas, melorot dengan tajam ke bawah. Karena untungnya gede banget tuh, kita ringankan beban rakyat kita. Asalnya 8.500 menjadi 2.500. Amin. Sejahtera itu insya Allah orang. Jadi mendoakan imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang zalim lebih maslahat. Karena kemaslahatan dari pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin terasa oleh orang banyak. Sehingga para ulama menyatakan, seandainya saya memiliki satu doa yang pasti diijabah oleh Allah,
saya akan manfaatkan doa itu untuk kebaikan pemimpin kaum muslimin. Karena kebaikan mereka membawa kemaslahatan kepada orang banyak. Kalau kita melaknat, ya Allah umpamanya matikan dia, lalu doa kita makbul. Atau turunkan dia, lalu doa kita makbul. Maslahat enggak? Maka mungkin lebih kacau. Harus ada pemilu lagi. Penggantinya belum tentu lebih baik, bahkan lebih buruk. Tadinya dia itu sekuler. Setelah diganti dengan yang lain, diganti oleh orang kafir. Lebih buruk kan? Lebih buruk. Kalau doa kita dikabul, mending isi doanya kebaikan bagi dia. Allah beri hidayah. Asalnya salah jadi soleh, asalnya zalim jadi adil, asalnya kejam menjadi baik, asalnya enggak peduli kepada kesejahteraan rakyat menjadi sangat peduli kepada kesejahteraan rakyat. Apa akibatnya? Akibatnya kemaslahatannya terasa oleh banyak orang. Oleh karena itulah, maka mendoakan kebaikan dari segala segi jauh lebih maslahat daripada menghujat atau mendoakan keburukan bagi mereka. Doakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang zalim agar memperoleh taufik dan hidayah. Doakan agar kaum muslimin bersatu padu, tidak berpecah belah. Berdoa juga agar kaum muslimin gotong royong, ta'awun al birri wat taqwa di atas kebaikan dan kebenaran, di atas menegakkan agama Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada pemimpin kita para pendamping-pendamping yang soleh, dan dijauhkan dari pendamping-pendamping yang buruk. Kalau menteri-menterinya juga saroleh, pas presidennya mau melenceng, diingatkan, maaf, ini menyengsarakan rakyat. Mending pilih alternatif ini nih yang mensejarahkan rakyat. Akan dipantau seperti itu kalau pendampingnya juga adalah orang-orang yang baik. Inilah yang keenam. Ketujuh, ayyahrisu 'ala ad-da'awatil 'amatil jami'ah wa idza kanat minal ad'iyatil ma'thurah fahiya afdal fi sa'atil ijabah wal awqatil fadilah la siyama fil amakinil fadilah fa innaha tughtannam wa la tufawwat faman fawwataha fahuwal mahrum. Razaqanallahu jami'an al-isti'dad. Hendaklah bersungguh-sungguh dalam berdoa untuk kepentingan umum. Kalau doanya doa yang ma'thur. Ma'thur itu ada asar, ada contoh dari Nabi SAW. Maka lalu diungkapkan di waktu-waktu ijabah. Hari Jumat. Dan ini waktu yang paling utama. Dilakukan di tempat yang paling utama, yaitu di mana? Di masjid. Jadi pertama, doanya ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isinya untuk kebaikan semuanya. Waktunya dilakukan di waktu terbaik. Tempatnya juga dilakukan di sebaik-baik tempat, yaitu di masjid. Maka ini lebih memungkinkan untuk diijabah dan tidak diabaikan. Maka siapa orang yang apabila berdoa dengan memenuhi 4 keutamaan tadi. 4 keutamaan itu, pertama, doanya diambil dari athar, dari contoh Nabi SAW. Kedua, isinya kebaikan. Ketiga, waktunya di waktu yang mustajab, seperti hari Jumat pada waktu khutbah. Yang keempat, dilakukan di tempat yang terbaik di alam jagat raya, yaitu masjid. Maka kalau keempat
penunjang dikabulkannya doa itu pun ternyata tidak menyebabkan doanya terkabul, dialah mahrum. Mahrum adalah orang yang terhalang memperoleh kebaikan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mahrum, tapi memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang doanya selalu diijabah. Kan ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Doa ini mengandung 4 permintaan. Ya Allah, beri saya ilmu yang manfaat, jadikan hati saya khusyuk, jadikan jiwa saya qanaah, dan jadikan doa saya makbul. Ya, sebentar lagi maghrib, cukup sampai di sini saja dahulu. Kita buka tanya jawab, jangan ada yang bertanya. Udah. Ini juga pasti cuma 1 atau 2 pertanyaan. Sudah, kalau ada pertanyaan lagi tahan di sana. Ini sudah puluhan. Duh, ini banyak lagi surat nih. Ustaz, kalau khatib berdoa di khutbah kedua dengan bahasa Indonesia boleh atau tidak? Lalu untuk jamaah apa mengaminkan atau tidak? Boleh dengan bahasa Indonesia, bebas. Karena itu bagian dari isi khutbah. Tapi kalau doa itu diambil dari Al-Quran atau hadis yang sahih, hendaklah dibacakan aslinya. Boleh untuk lebih terfahami, terhayati oleh jamaah, nanti diterjemahkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau hanya lafaz asli bahasa Arabnya belum tentu jamaah faham dan belum tentu mereka bisa menghayati. Lalu kita terjemahkan, ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Sampai akhirnya boleh, tidak apa, dan itu lebih bagus. Lafaz aslinya dari ayat atau hadis dan terjemahnya agar bisa dihayati. Wallahu a'lam. Apakah diaminkan? Ini ikhtilaf, tapi saya lebih cenderung mengaminkan dalam hati. Karena apa? Karena adanya hadis bila seseorang berkata kepada saudaranya pada hari Jumat, "Hei, diam kamu," padahal imam sedang khutbah, maka dia telah lagho. Padahal mengatakan "hei, diam" itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang lain yang ribut, kita larang, diam, jangan bicara. Itu amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran. Dan amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Tapi yang wajib ini terlarang dilakukan di dalam khutbah, ketika mendengar khutbah terlarang dan menyebabkan batal Jumatannya. Kalau yang wajib seperti amar ma'ruf nahi munkar aja nggak boleh, apalagi yang hukumnya sunnah seperti mengaminkan doa. Makanya lebih selamat untuk mengaminkan hanya di dalam hati. Wallahu a'lam. Termasuk bersolawat kepada beliau ketika nama beliau disebut di dalam khutbah, ya. Maksud beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya, bagaimana dengan khutbah Jumat berbahasa Arab seluruhnya dari awal sampai akhir? Bagus, memang mestinya begitu kalau di Arab. Atau di pesantren yang semua jamaahnya mengerti, itu lebih utama. Tapi kalau jamaahnya tidak paham bahasa Arab,
maka khutbah itu menjadi kurang manfaat karena tidak terfahami. Nabi SAW bersabda, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berkhutbahlah kalian kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Kalau bahasa yang kita gunakan tidak terfahami oleh jamaah, untuk apa memberi nasihat? Untuk apa memberi khutbah? Jamaah memuji ini khutib hebat banget bahasa Arabnya, tapi nggak ngerti. Kadang khutibnya juga nggak ngerti, karena baca ya 5 menit beres, dibaca sudah, dan isinya bagus. Saya pernah Jumatan di seperti isinya bagus, nasihatnya bagus, cuma singkat. Imamnya belum tentu paham. Ketika ada anak yang jahil pas mau hari Jumat bukunya diumpetin, nggak bisa khutbah. Akhirnya kebingungan itu imam mencari apa? Mencari buku panduan khutbah dengan bahasa Arab. Ya, jadi sangat bagus khutbah dengan bahasa Arab kalau seluruh jamaahnya faham, seperti di pesantren, ya. Seperti di Arab sendiri, tapi kalau jamaahnya mayoritas tidak faham bahasa Arab, jangan gunakan bahasa Arab. Gunakanlah dengan bahasa yang mereka fahami sesuai dengan hadis khatibun nas ala qadri uqulihim. Cukup sampai di sini, sebentar lagi maghrib. Insyaallah kita jumpa lagi dan insyaallah tidak akan terlambat di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.